download yang saya kirim di grup Bapak dan Ibu, silakan boleh di-download yang saya kirim. Saya juga buka ya Bapak dan Ibu sebentar. Untuk tugasnya, jangan lupa absen Bapak dan Ibu, supaya tidak terlewat nih. Oke, saya izin share screen ya. Baik, Bapak dan Ibu, untuk tugas-tugasnya dilengkapi ya, Bapak dan Ibu yang masih harus perbaikan, silakan diperbaiki, kemudian diupload kembali. Bapak dan Ibu yang kesulitan untuk daftar bahan, silakan cek di webnya BPJPH, Bapak dan Ibu. Jika memang uh, belum ada di webnya BPJPH, Bapak dan Ibu, silakan untuk latihan ini cari di web BPJPH yang sudah ber-SH, ya, Bapak dan Ibu. Jadi, memang Bapak dan Ibu harus belajar untuk memasukkan daftar bahan yang sudah ber-SH. Jadi kalau nanti Bapak dan Ibu mau sertifikasi, tapi ternyata suppliernya Bapak dan Ibu atau produsennya belum ber-SH, itu mau tidak mau Bapak dan Ibu harus mengganti supplier, ya, atau minta si supplier tersebut untuk mengurus sertifikasinya. Tapi kalau Bapak dan Ibu dikejar deadline untuk sertifikasi, berarti untuk bahan-bahan yang belum tersertifikasi, Bapak dan Ibu harus cari yang sudah tersertifikasi. Nah, bisa cek di webnya BPJPH ya, Bapak dan Ibu, bpjph.halal.go.id. Jadi, Bapak dan Ibu silakan cek produk halal untuk bahan-bahan yang Bapak dan Ibu butuhkan. Nanti di sana udah ada produsennya, udah ada ID BPJPH-nya, sudah ada tanggal terbitnya. Jadi, harus dimasukkan sudah ber-SH, Bapak dan Ibu ya. Sama nanti ketika Bapak dan Ibu proses di halal, kalau belum beres H itu akan dikembalikan oleh verifikator. Jadi Bapak dan Ibu lebih baik sebelum mendaftarkan nanti itu sudah ber-SH. Itu ya. Jadi silakan cari di webnya. Jadi ini untuk belajar Bapak dan Ibu. Selain itu nanti juga di OJT Bapak dan Ibu juga harus mencari yang sudah ber-SH. Ya, jangan sampai nanti yang belum ber-SH terdaftar karena pasti nanti Bapak dan Ibu akan terhambat di sistem si halalnya karena nanti akan dikembalikan lagi sama verifikator, dikembalikan lagi. Apalagi sekarang kalau pengembalian dalam waktu kurang lebih 2 hari, Bapak dan Ibu tidak memenuhi, biasanya akan tercancel pendaftarannya. Ya, seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, silakan sudah absensi. Kemudian ini ada studi kasus, boleh saya minta volunteer Bapak dan Ibu, dari Bapak dan Ibu di sini yang boleh saya minta tolong ada yang membacakan untuk studi kasusnya. Mungkin yang belum pernah saya dengar nih ya. Coba Pak Syidat, monitor Pak Syidat. Ada di ruang Zoom Pak Syidat. Pak Syidat, monitor. Oke, Mohon maaf, Bu, baru selesai sholat. oke. Maaf Pak. Baik, Bapak sudah ready di Zoom? Sudah Sudah. ready. Oke, Pak Syidat, boleh tolong bacakan Pak studi Paragrafnya mana, Bu? kasus Mohon maaf. yang saya kirim di grup Pak. Sudah dibuka sama Pak Syidat? Sebentar, Bu. Saya baru join soalnya. Baru selesai sholat. Oke, baik. Atau bacain di layar saya, Yang Pak Sidat. paragraf pertama ini ya, Bu ya? Ya, semuanya, Pak. Hmm, oke. Tugas Studi 3. kasus internal audit. Oke, saya mulai ya, Bu ya. Izin saya Boleh, mulai. boleh. Studi kasus internal audit, unit kompetensi 5 dan 6. Tugas 3 melaksanakan internal audit dan menyusun laporan audit dan tindak lanjut audit internal. Sesuai rencana kerja manajemen PT Prof bersama, Pak Setia sebagai penyelenggara halal sekaligus juga saat ini bertugas sebagai internal audit halal menjadwalkan melakukan audit internal pada tanggal 8 Maret 2025. Objek auditnya adalah
dimulai dari tempat penerimaan atau penyimpanan bahan, area produksi hingga fasilitas distribusi yang dimiliki perusahaan. Audit internal ini dimaksud untuk persiapan sebelum audit sertifikasi. Setelah pertemuan pembukaan, Pak Setia melakukan audit dari bagian gudang bahan. Pak Setia didampingi oleh Pak Irfan sebagai KA bagian gudang menemukan adanya bahan baku niasim, niacinamide sebanyak 15 drum plastik dengan merek Moist yang tidak berlabel, yang tidak terdapat label halalnya. Dari telaah dokumen daftar bahan halal yang telah disetujukan BPJPH dan LPH, niacinamide yang digunakan seharusnya adalah merek Skin dan telah memiliki sertifikasi halal. Dan Pak Setia memastikan dengan memeriksa pada website bpjph.halal.go.id dan memang niacinamide merek Moist belum memiliki sertifikasi halal. Saat dicek di bagian pembelian, Ibu Sanur sebagai kepala bagian pembelian memberikan keterangan bahwa niacinamide Moist sebanyak 15 drum plastik baru didatangkan dari supplier seminggu lalu sebagai alternatif karena merek Skin mengalami kekosongan stok di supplier. Bagian pembelian Bagian pembelian tidak melaporkan ke penyelenggara halal dan tim manajemen halal terkait perubahan penggunaan niacinamide. Niacinamide tersebut akan tetapi mengetahui dan belum memiliki prosedur yang menjelaskan bahwa dia harus melapor jika ada perubahan bahan di luar yang tercantum dalam daftar bahan halal. Lanjut, Bu. Oke, oke, baik cukup Pak. Baik Bapak dan Ibu, jadi tugasnya adalah istilah checklist audit dan buatkan laporan audit berdasarkan studi kasus di atas. Kemudian istilah form bagian tindak lanjut hasil audit berdasarkan EK5 yang telah dikerjakan. Nah ini Bapak dan Ibu, kita isi di sini Bapak dan Ibu. Tanggal auditnya, tadi tanggal auditnya dibacakan Pak Sida tanggal berapa Bapak dan Ibu? Di atas studi kasus, tanggal 10 ya? Atau tanggal berapa Bapak dan Ibu? 8 Maret. Oh 8 Maret 8. itu, Bu. 8 Maret, Bu. 8 Maret 2025 ya? Iya. Ya, Ya, terus kemudian auditornya Pak siapa? Pak Setia. Pak Setia. Setia. Auditinya kemudian tadi pas ke gudang berarti Pak siapa? Pak Rahmat ya? Pak Irfan. Pak Irfan. Pak Irfan. Oke. Lokasi auditnya di mana? Gudang, Udang. gudang bahan ya. Nah, Mm. Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu nanti mau proses sertifikasi, ini semua checklist dari komitmen tanggung jawab sampai dengan pemantauan dan evaluasi, ya Bapak dan Ibu, ini semua checklist panjang ya Bapak dan Ibu. Nah, ini bisa Bapak dan Ibu gunakan untuk audit internal Bapak dan Ibu. Ini semua checklist harus sudah terisi. Ya, sama dengan nanti Bapak dan Ibu pada saat OJT, ini juga harus terisi semua untuk checklistnya. Ya. Nah, tapi karena kita tugas kelas dan tadi yang disampaikan Pak Syidat itu kasusnya adalah terkait dengan bahan. Nah, kita isinya di bahan ya, Bapak dan Ibu. Ini ada iya, tidak, dan uh, ini tidak relevan ya, TR. Nah, baik Bapak dan Ibu, coba kita isi di sini. Ya, di sini apakah bahan yang digunakan sudah bersertifikat halal, kecuali bahan yang termasuk dalam kategori bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahan yang digunakan sudah bersertifikat halal belum Bapak dan Ibu? Tadi ada kedatangan tuh Bapak dan Ibu. Sudah Iya. bersertifikat halal? Belum. Belum ya. Berarti kita kasih checklist di sini Bapak dan Ibu. Insert ya, kita pakai checklist. Insert simbol, kita kasih checklist. Nah, di sini. Terus tulis di keterangannya di sini. Belum bersertifikat halal untuk niacinamide, niacinamide merek apa Bapak dan Ibu tadi? Niacinamide
Meat, Merek merek Mois. Mois ya? Mois, merek Mois, Bu. Mois. Nah, kemudian apakah bahan tidak berasal dari bahan halal? Apakah bahan tidak berasal dari bahan haram? Ya, ya, Bapak dan Ibu ya. Tidak berasal dari bahan haram ya. Di checklist. Nah, kemudian apakah bahan tidak dihasilkan dari fasilitas produksi yang juga digunakan untuk membuat produk yang berasal dari babi bahan yang diharamkan, tidak dihasilkan dari fasilitas produksi yang juga digunakan untuk membuat produk. Nah, ini kira-kira Bapak dan Ibu bahan yang dihasilkan tadi si merek Mois sudah bisa dipastikan belum dia berasal dari fasilitas produksi yang halal? Belum. Belum ya, Bapak dan Belum. Ibu? Belum. Kita kasih Di checklist di. bawah kagak ada katanya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu silakan ini diteruskan sampai dengan dari nomor 1 sampai dengan nomor 12. Nah, ini nanti Bapak dan Ibu silakan checklist ya. Ini nanti diteruskan silakan checklist. Contohnya seperti ini. Kemudian kita ke halaman tanda tangan. Nah, ini nanti diisi sama Bapak dan Ibu ya. Ini diisi auditornya siapa? Bapak dan Ibu tadi Pak Setia ya. Terus kemudian auditinya Pak Halo, Pie. Irfan ya, Pak Irfan. Oke. Nah, ini nanti tanda tangan Bapak dan Ibu. Tanda tangannya boleh seperti ini. Setia ya. Kemudian ini Irfan ya. Tugas kelas nggak apa-apa ya Bapak dan Ibu. Nanti kalau OJT ini harus tanda tangan bentuknya ya. Nah, kemudian penomoran dokumen. Di sini kita kasih nomor 001 garing bulannya bulan Maret ya. Tadi bulan Maret. Terus tahun 2025. Nah, auditor internalnya tadi Pak Setia, tanggal auditnya tanggal 8 Maret 2025. Auditinya tadi Pak Irfan. Ya, tadi jabatan Pak Irfan apa Bapak dan Ibu? Kepala gudang. Kepala bagian gudang ya. Iya. Gudang, terus di sini kita kasih audit internal. Audit internal benar, halal ya. Atau kita bold ya Bapak dan Ibu. Kita bold warna. Nah, seperti ini. Terus kemudian temuannya apa Bapak dan Ibu tadi? Temuannya apa ditemukan? Makasih ya. Nia, Niacinamide merek dinamit, Mois merek, Mois, belum bersertifikat belum. bersertifikat halal. Nah, kemudian apalagi yang ditemukan Bapak dan Ibu? Kira-kira? Belum? Belum dapat Ada? dipastikan. Belum memastikan. Dokumen pendukung Belum ada apa? Belum ada di dalam apa tadi? Udah didaftarin di daftar bahan belum? belum. Belum ya, belum ada dalam daftar bahan Belum. halal ya atau DBH biasanya nyebutnya Bapak dan Ibu. Kemudian ada prosedur nggak Bapak dan Ibu? Ada. Belum ada. Kemudian belum Belum. ada ya. Prosedur yang mengatur pelaporan penggunaan bahan baru. Ya, kemudian buktinya apa? Niacinamide-nya ada berapa banyak Bapak dan Ibu? Ada berapa 120 karton? 120 karton. 15 drum. 15 drum. Oh, 15 drum. 15 drum plastik ya? Ya. Drum plastik, niacinamide, merek Mois. Nah, terus buktinya apa lagi? Tidak ada prosedur. Ya. Terus tidak masuk dalam daftar bahan halal. Lokasinya di mana? Di gudang? Yang bahan. Nah, oke, berarti kalau kayak gini referensinya
5 titik berapa Bapak dan Ibu kriteria SDPH? 5.2. Oke, bahan kriteria SJPH ya. Di sini berarti auditornya Pak Setia. Di sini auditinya tadi Pak Irfan. Oke, Bapak Ibu tanda tangan ya. Ini pakai tanda tangannya pakai nama aja Bapak dan Ibu. Ini Pak Setia. Nanti kita bentuk tanda tangan. Irfan namanya. Nah, ini kita bentuk tulisannya yang ini. Oke, yang ini Pak Irfan. Irfan. Dan Ibu, akar penyebabnya. Kira-kira tadi karena apa dia beli merek Mois? Kenapa tadi merek Siskinya kenapa? Karena stoknya kosong. Betul, karena Suppliernya. kekosongan Stok. ya merek In. Nah, nanti Bapak dan Ibu tambahkan lagi nih nomor 2 karena apa lagi? Tadi penyebabnya ada beberapa ya Bapak dan Ibu. Silakan. Terus perbaikannya. Kalau karena kekosongan stok berarti kalau kita kurang stoknya kosong kita ngapain Bapak dan Ibu? Cari apa? Beli ke supplier lain. Mencari betul alternatif bahan Halal. niacinamide yang sudah Sertifikasi. ya. Terus pencegahannya berarti adalah biasanya kalau kayak gini pencegahannya supaya nggak beli yang mereknya yang belum bersertifikat halal, biasanya pencegahannya apa Bapak dan Ibu? Kira-kira kalau daftar bahan halal perlu dicek nggak? Ini angka satunya mana ya? Saya nulis angka 1 di sini kok hilang. Oke, ini Bapak dan Ibu. Apa? Melakukan top Cek. Ya. top 6 ya untuk daftar bahan halal. Jadi pencegahannya salah satunya. Nanti Bapak dan Ibu silakan isi pencegahannya apa lagi ya. Terus kemudian untuk yang perbaikannya, oh ini jadi begini. Nah, untuk yang perbaikannya juga Bapak dan Ibu silakan buat tambahkan di sini ya. Nah, ini kemudian rencana tanggal penyelesaian. Bapak dan Ibu kalau misalnya temuannya seperti ini, kira-kira bisa selesai berapa lama dan Ibu? Cari alternatif supplier aja sudah berapa? Bisa nggak cari alternatif supplier seminggu? Satu Kira-kira minggu, Bu. 1 minggu? Bu. 1 minggu ya? Ya, 1 minggu dari tanggal 8 berarti berapa Bapak dan Ibu? 15 ya? 11. 15 Maret 2025. Nah, verifikasinya di tanggal 16 Maret 2025. Nah, di sini untuk ini Bapak dan Ibu cara pengisiannya diverifikasi adalah seperti ini. Sebentar saya geser dulu ya. Nih, itu telah mencari alternatif supplier bahan niacinamide yang sudah ber-SH tanggal berapa Bapak dan Ibu? Temuannya tanggal 8. Tanggal 9 bisa langsung nyari? Iya, betul. 9 Maret 2025. Terlampir bukti PO. Ya, gitu. Terus selanjutnya Bapak dan Ibu sesuaikan jawabannya apa, perbaikannya, terus kemudian masukkan ke dalam verifikasi.
Nah, ini nanti kalau sudah diverifikasi semua, ini bisa di close. Jadi opennya dicoret. Nah, ini diisi auditornya Pak Setia, kemudian auditinya Pak Irfan, kemudian penyelianya Pak Setia juga ya, Bapak dan Ibu, kebetulan Pak Setia dia penyelia dan auditor internal. Nah, seperti ini. Nanti Bapak dan Ibu tanda tangan, Setia, terus kemudian Irfan, di sini kemudian Pak Setia lagi. Nah, ini Bapak dan Ibu isi seperti ini. Ini ya. Oke, nah seperti ini Bapak dan Ibu. Silakan boleh Bapak dan Ibu lanjutkan. Ya, ini saya scroll kemana Bapak dan Ibu, ke checklist atau ke laporan auditnya? Silakan Bapak dan Ibu lanjutkan ya. Ini untuk checklistnya, kemudian nanti Bapak dan Ibu isi ke laporannya. Nah, ini laporannya. Maaf.
Halo Bu, Ya, silakan. Ibu untuk bagian kolom yang checklist itu apakah semuanya harus dikasih keterangan? Enggak semuanya, Bu. Oh, Yang tidak kalau semuanya. misalnya, kalau misalnya dia perlu dikasih keterangan sama Bapak dan Ibu buktinya, berarti tuliskan. Gitu. Baik Bu, terima kasih. Nah, Halo Bu. iya, silakan Pak. Bu ini nggak ada nama kotanya, saya isi apa? Terserah kota saya apa? Gimana? Nama kota apa tuh Pak? Di studi kasusnya kan nggak ada nama kota kan Bu? Nah itu Nggak kan ada, nggak ada. lah disebutkan, nah itu ada nama kota atau Bu? Tanda Di tangan mana? itu Bu, di bawahnya checklist. Oh ya, Ya, ini kosongkan aja Pak. oh, Kosongkan kosongkan nggak aja. apa-apa. Isi tanggal bulan tahunnya aja.